Salam sejahtera, salam dan bahagia. Puji syukur atas rahmat Tuhan yang telah memberikan hikmat kesehatan pada kita, sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Materi yang akan kelompok kami bahas pada hari ini yaitu tentang hakikat paragraf dan syarat pembentukan paragraf. Sebelum memulai pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Sri Rahayu. Yang kedua, Ade Ayu Vita Raga Saputri. Yang ketiga, Akil Bagus Saputro. Dan yang terakhir, Esa Muhammad Iksan Indrawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudara Akil untuk membahas materi 1. Baik, saya Akil Bagus Saputro. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat paragraf. Pada paragraf terdapat sesuatu yang merupakan penanda sebagai sebuah paragraf. Itulah hakikat paragraf. Deskripsi hakikat paragraf ini terangkum pada pengertian paragraf. Pengertian paragraf. Yang pertama, Kirah menyatakan bahwa paragraf adalah kesatuan pikiran yang terikat dengan sebuah pikiran utama. Yang kedua, Oshima dan Hughes menyatakan a paragraph is a group of related statements that the writer develop a subject. Yang ketiga, McCrimmon berpendapat a paragraph is a set of related sentences that work together to express or develop an idea. Yang keempat, Tarigan berpendapat paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Secara teknis, paragraf ini ditandai oleh teknik tertentu dalam penulisannya. Menurut konvensi penulisan yang ditetapkan, penanda satuan yang bersangkutan sebagai paragraf ditandai oleh dua alternatif penandaan, yakni takuk dan lurus. Penjelasan berikutnya tentang unsur pembentuk paragraf. Yang pertama, pikiran utama. Pikiran utama merupakan pikiran yang diutamakan atau dipentingkan, yakni sesuatu yang dijadikan utama atau penting. Walau di dalam paragraf tersebut terdapat banyak pikiran yang membangunnya, namun, yang dimaksudkan dengan uraian tersebut hanya satu, yakni pikiran utama itu. Yang kedua, pikiran penjelas. Dalam pikiran-pikiran penjelas, disajikan informasi yang berupa rincian keterangan tentang pikiran utama. Dengan informasi-informasi tersebut, pikiran utama menjadi jelas. Baik, saya Sri Rahayu akan melanjutkan materi yang kedua. Jenis-jenis paragraf. Pengertian dari jenis-jenis paragraf adalah dalam dunia bahasa merupakan buah dari pikiran pokok sebuah karangan yang kemudian dikembangkan menjadi satu karya tulis yang baik. Ada 5 macam paragraf. Yang pertama, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisikan ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat. Yang kedua, paragraf deskripsi, yaitu gagasan pokok yang menggambarkan suatu objek. Yang ketiga, paragraf eksposisi, yaitu jenis paragraf yang tulisannya memberikan informasi yang mengenai sebuah teori, teknik, kiat, atau petunjuk. Yang keempat, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Yang terakhir, paragraf naratif, yaitu paragraf yang menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Berdasarkan sifat dan tujuan paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang berperan sebagai pengatur untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan penutup yang berisi uraian masalah yang dibahas.
Paragraf yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang dimaksud untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Esa Muhammad. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Sri Rahayu. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah paragraf dedukasi. Paragraf dedukasi adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Yang kedua adalah paragraf induksi. Paragraf induksi adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir sebuah paragraf. Yang ketiga adalah paragraf kombinasi atau bisa disebut juga paragraf campuran gitu ya. Paragraf kombinasi adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan juga di akhir sebuah paragraf. Dan yang terakhir adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat atau peristiwa melalui sebuah perincian-perincian. Oke, untuk selanjutnya, berdasarkan isinya, paragraf terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah paragraf narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketika unsur berupa kejadian, tokoh dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketika unsur itu disebut sebagai plot atau sebagai alur. Jadi narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Contoh narasi yang berisi fakta, biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Contoh narasi yang berupa fiksi adalah novel, cerita pendek, cerpen, ataupun cerita bergambar. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Untuk memperjelas uraian dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, ataupun statistik. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data fakta sebagai alasan atau sebagai bukti. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca. Adanya unsur opini dan data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sikap motorik berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang syarat-syarat pengembangan paragraf. Kesatuan. Kesatuan ialah paragraf harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan bila unsur-unsurnya bersama-sama bergerak menunjang sebuah maksud tunggal atau gagasan utamanya. Kemudian koherensi. Sebuah paragraf memerlukan urutan pikiran yang koheren atau terpadu, sehingga tidak terdapat loncatan pikiran yang membingungkan. Suatu paragraf dikatakan koheren jika kalimat-kalimat itu saling berhubungan untuk mendukung pikiran utama. Kemudian pengembangan paragraf, yaitu antara lain pengembangan alamiah, pengembangan klimaks dan antiklimaks, pengembangan perbandingan dan pertentangan, pengembangan analogi, pengembangan contoh-contoh, pengembangan akibat dan sebab akibat, pengembangan definisi luas, pengembangan klasifikasi, dan yang terakhir pengembangan umum khusus umum. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru.
Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam atau geser ke sebelah kanan, beberapa ketukan atau spasi. Demikian pembawaan materi dari kami pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari kalian untuk lebih membangun materi ini agar lebih sempurna. Sekian, terima kasih, salam.